Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia U17. Saatnya kita menuju Piala Dunia. Ya, Timnas Indonesia akan mengarungi Piala Asia U17. Mari kita bahas bersama Bola Bangwar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Ditonton sampai habis sehingga kalian tahu Piala Asia U17. Ya, pecinta Timnas Indonesia harus kembali bersorak ya. Kembali mendukung Timnas Indonesia. U17 lebih tepatnya akan menghadapi Piala Asia U17. Kenapa? Ya, karena kita berhasil lolos ke fase grup ya. Lebih tepatnya di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Kita berada di grup yang tidak terlalu sulit ya untuk lolos ke Piala Dunia. Hah? Kok lolos Piala Dunia, Bang? Ya, karena ada 8 tim dari Asia yang akan mewakili Asia di Piala Dunia U17. Dan hingga 5 edisi ke depan ya, dimana hanya juara grup dan runner up grup ya yang akan lolos. Semoga timnas bisa lolos ya. Sedangkan di grup lainnya itu sangat sulit itu. Thailand berada bersama Arab Saudi, Uzbek, dan Tiongkok ya. Sedangkan Vietnam bersama Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab sulit mereka untuk lolos. Kita yang berpeluang sangat bisa lolos ke Piala Dunia U7 ya, karena hanya top 8 ya yang akan mewakili Asia di Piala Dunia nantinya. Kita doakan semoga Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia ya. Dan jangan tanya siapa yang sudah gagal ya. Indra Syafri yang sudah gagal di Piala Asia U20 ya. Kita doakan yang U17 ini berhasil dan sukses. Pasalnya Indonesia juga sudah pernah lolos ke Piala Dunia U17 edisi sebelumnya sebagai tuan rumah. Dan semoga rekor ini bisa dipertahankan ya. Nantinya kita bisa lolos rutin hingga 5 edisi ke depan. Karena pasalnya Piala Dunia akan U17 ya akan dilaksanakan setiap tahun dari 5 edisi ke depan ya. Jadi semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia Qatar, Piala Dunia U17 Qatar. Dan ini bukan hal yang mudah ya. Indonesia nantinya akan bermain di Arab Saudi, di lebih tepatnya di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City di kota Jeddah. Kita nanti akan bermain di sini menghadapi Korea, menghadapi Yaman, menghadapi Afghanistan. Dan untuk skuad sendiri Indonesia sudah resmi memanggil 23 nama ya yang akan dibawa nanti. Ya, inilah beberapa nama yang dimiliki oleh timnas U17 nantinya ketika Piala Asia U17. Tapi kita akan melihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia U17. Kita lihat dari lawan pertama yaitu Korea. Ya, Korea resmi memanggil 23 nama yang dibawa oleh Jun Heng ya dan Park Seo Jun ke Piala Asia U17. Ini resmi dari media Korea. Dan bahkan rakyat Korea pun sudah bersiap ya untuk Piala Asia U17, di mana rakyat Korea mendukung penuh timnas U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia, timnas U17 Korea. Dan tahukah kalian, pemain-pemain yang dibawa oleh Korea Selatan ini kebanyakan bermain di liga lokal ya, di liga lokal hasil pembinaan Korea Selatan. Sama seperti Indonesia membawa pemain dari Ligue 1 ya, liga utama mereka. Namun ada pemain yang patut diwaspadai dari Korea Selatan yaitu Sung Jun Park. Pemain bertinggi 190 cm ini di usia 17 atau 16 tahun ini bisa tinggi 190. Itu kan luar biasa. Luar biasa kawan-kawan. Di mana back timnas Indonesia sendiri tidak memiliki tinggi seperti itu ya. Jangankan 190, 180 pun tidak ada ya. Ini 190, ini berbahaya bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Tidak hanya satu, Korea punya 2 ya striker. Ya, Korea punya 2 orang striker yang tingginya 180 ke atas. Ini ada Eun Sung Kim. Ini patut diwaspadai nanti ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Korea, kawan-kawan. Karena pasalnya back-back Indonesia seperti Putu Panji cuma 178 cm. Kemudian Ida Bagus 179 cm dan Matthew Baker 176 cm. Artinya bola-bola atas akan menjadi kekuatan daripada Korea Selatan. Ini patut kita waspadai ini ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Sedangkan dari Afghanistan ya, Afghanistan ini memanggil pemain yang kebanyakan tidak punya klub ya. Ini menjadi kesempatan buat kita menang melawan Afghanistan. Tapi ada satu orang pemain yang sudah bermain di klub profesional ya, milik Liga Afghanistan. Siapa? Ya, Azamuddin Haji Zada. Ini pemain dari
Istiqlal FC Liga Afghanistan. Ini patut diwaspadai oleh timnas Indonesia U17 ya. Dia menjadi motor serangan daripada Afghanistan. Dan untuk Yaman, saya sebenarnya tidak memiliki data yang lengkap ya terkait Yaman ini. Dia memanggil kebanyakan bermain di liganya ya, yang bermain di liga lokal mereka, di mana mereka memanggil beberapa pemain yang usianya ada yang 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 14 tahun. Artinya banyak pemain muda ya yang belum, bila kita bilang levelnya belum U16 atau U17, masih usianya 14-15 tahun, tapi mereka sudah memanggil. Ya, saya nggak punya data yang lengkap. Jadi itulah lebih kurang kekuatan negara-negara yang ada di grup C di Piala Asia U17. Apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia? Jawabannya sangat bisa ya. Asalkan kita fokus dengan tim dan terus berjuang untuk mendapatkan satu slot atau satu tiket ke Piala Asia U17. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's